Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani, rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, melanjutkan daripada pembelajaran kita bersama ya. Yang kemarin video sebelumnya dan ini bagian part 2 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang penting itu ya. Jadi kita sama-sama memberikan beberapa pemahaman, kendati pun itu masalah urusan tepat dan tidaknya, ya itu adalah sebagian daripada pembelajaran kita. Kita belajar menganalisa bukan menghalu ya. Urusan jadi tidaknya ya itu bisa atau bisa tidaknya itu bukan wilayah kemampuan kita sebagai follower ya. Tapi dengan bismillah ya kita coba betul-betul memahami ini sebetulnya arahnya seperti apa dan bagaimana. Karena beberapa banyak hal yang harus kita coba pahami bersama. Nah, jadi bagian kedua ini ya kita coba memahami bagaimana sebetulnya tentang tujuan P-card ya. Teman-teman tahu ya P-card, dimana di brainstorm juga ada ya P-browser bahwa ada platform ya, dari sejak tahun kemarin pun itu E-card itu sudah ada, P-card ya. Nah, P-card adalah yang perlu kita pahami salah satu utilitas Pi Network ya, yang menjadi jembatan transaksi layaknya Mastercard, Visa ya, tujuannya ke sana ya, maksudnya seperti itulah. Namun bukan berarti semua itu semudah yang kita bayangkan ya. Misalnya dengan adanya open network ya atau open mainnet, tiba-tiba ada kartu semacam itu yang sama dengan Mastercard misalkan gitu ya. Bukan begitu. Tentu saja itu ada prosedur dan prosesnya teman-teman ya. Jadi platform yang sudah ada dan kita ketahui bersama adalah e-card tadi ya, itu betul sudah ada, yang difungsikan untuk apa? Untuk jembatan kemudahan pembayaran menggunakan Picoin ya. Misalkan teman-teman menggunakan aplikasi Pitogo, oke, kita bayar ke Pitogo pakai e-card ya, karena kita secara digital ada saldonya. Kemudian di lokasi kita melalui Pitogo pesan hotel. Di hotel kita bisa barcode pakai e-card karena kita ada saldonya. Ya semua by phone tentunya. Nah, seperti itu pemanfaatannya. Nah, tentunya itu pun masih 100% digital. Belum ada, walaupun ada ya pencanangan di awal ada kartunya, tetapi realisasinya kan belum, karena memang open mainnet juga belum, prosedur integrasi dengan kartu yang sifatnya offline juga belum ya. Jadi semuanya by time ya. Ketika kita registrasi dan isi saldo e-card kita, maka ya tentunya kita bisa gunakan dimanapun ya dengan menggunakan Picoin kita ketika berbelanja secara offline ataupun online. Kalau misalkan kita pergi yang tadi ya, selain bayar hotel kita beli apa ke toko ya, mereka memasang barcode ya untuk Picoin, ya kita bisa bayar pakai e-card seperti itu. Nah, fitur scan barcode itu ya membantu mempercepat transaksi sebetulnya gitu. Ya itu pemanfaatannya. Namun, nah ini ada ini teman-teman. Ada beredar ya di lapangan tentang kartu-kartu Pi yang dicetak. Ya, saya bisa katakan itu tidak benar sebetulnya. Jika kartu tersebut ya diklaim bahwa kartu tersebut sudah sah dan pasti menjadi kartu utama Pi untuk sebagai alat bantu pembayaran. Nah, itu saya katakan itu tidak benar, karena tidak serta-merta asal langsung mencetak kartu kemudian dilegalkan semua segala macam bisa dipakai. Belum, semuanya butuh proses. Ya kendati pun demikian kita tetap berharap itu akan ada nantinya, kelak nanti ya. Tetapi saat ini apapun yang diberitakan, oh kartunya jenisnya begini dan begini, itu tidak. Lawang saya aja bisa bikin kok. Ya, kita semua untuk masalah seperti itu gampang dan mudah untuk zaman sekarang bikin seperti itu ya. Karena memang apa? Karena integrasi semua itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi teman-teman jangan terlalu mengeforiakan hal itu. Karena utamanya adalah wallet kita, P-browser itu yang sudah sangat bisa untuk melakukan transaksi ya. Kan utamanya transaksi itu adalah wallet dan wallet, antar wallet kan gitu. Ketika pun memang kita tidak menggunakan jembatan itu, kalau untuk peer to peer kan kita bisa menggunakan transfer saldo dari wallet kita ke wallet si penjual atau developer atau vendor kan gitu ya. Termasuk juga kita belanja secara online. Nah,
produk tersebut yang dipajang sudah pasti ada penerima walletnya kemana, baik itu platform penyedia layanan atau langsung misalkan ke vendor. Wallet yang diterterakan kita bisa langsung bayar melalui browser kan gitu ya. Jadi sementara memang yang utama itu kalau untuk utilitas itu adalah alat aja, alat pelengkap kemudahan, artinya gitu, platform kemudahan jembatan untuk kita kelancaran dalam transaksi nanti ya ketika kita butuh apa dan sebagainya begitu. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana tentang ya ini bahasan selanjutnya teman-teman ya, bagaimana tentang value Picoin jika memang didaulatkan sebagai global currency ya. Misal contoh nih, jadi ini tapi pemahamannya adalah jangan dikatakan ini benar adanya ya, ini hanya analisa kita sama-sama belajar memahami bagaimana Picoin jika memang ini didaulatkan, seperti banyak orang yang mengatakan bahwa ini Pi ini akan didaulatkan sebagai currency ya, global currency, kemudian didaulatkan sebagai kripto global dan lain sebagainya lah ya. Nah, perlu juga kita pahami teman-teman ya, dari mulai beberapa sisi pandangan bahwa global ekonomi. Nah, kita coba pelajari dari global ekonominya dulu. Global ekonomi dilihat dari PDB global tahun 2022 kemarin ya. Itu 100 triliun dolar. Ya. USA memang mendominasi di 25 triliun dolar. Nah, kemudian disusul yang kedua itu Cina sekitar 18,3 triliun dan sisanya tersebar di beberapa negara seperti Jepang ya. Jepang sekitar 4,3 triliun. Kemudian Jerman kurang lebih 4 triliun, India 3 triliun lebih, sisanya itu Eropa, Asia, Afrika dan lain-lain, termasuk Indonesia juga. Indonesia cuma 1, berapa gitu, 1,4 triliun kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana dengan Pi? Gitu ya, itu kan kita lihat dari aset PDB global ya, artinya aset total daripada dunia. Nah, bagaimana dengan Pi? Total supply Picoin ya, yang kita ketahui adalah 100 miliar Pi ya. Dan dari 6 miliar Pi itu dikunci di 3 tahun pertama. Belum termasuk penambahan penguncian dari lockup kedua dan ketiga loh. Ya, itu belum termasuk. Ini yang pertama saja kita coba cek and recheck ya. Kemudian 2 miliar Pi ya yang bisa digunakan setiap tahunnya yang tersebar di seluruh negara dalam ruang lingkup ekonomi global. 2 miliar Pi itu terskalakan masuk ya, itu masuk pada sirkulasi ekonomi global setiap tahunnya. Perhitungannya ya, ketika kita memang melihat daripada 100 triliun PDB global tadi. Nah, bagaimana ketika volume ekonomi global misalkan 300 triliun dolar? Maka yang bisa masuk pada keseimbangan untuk memenuhi sirkulasi ekonomi global itu adalah minimal 150 US dollar per koin Pi. Ya, 150.000. Itu minimal, itu sudah mulai masuk ya. Kalau misalkan memang dihitung kita di bawah 314.000, itu 150 sudah masuk ketika memang volume ekonomi global 300 triliun dolar. Nah, salah satu regulator global untuk sebuah global currency adalah memenuhi kesetaraan total aset dunia, baru bisa diakui global currency gitu. Nah, maka untuk mendapatkan posisi kedaulatan global currency Picoin minimum 150.000 US dollar. Dan idealnya karena memang kalau dilihat dari fluktuatifnya beberapa sektor ya, ruang lingkup di ekonomi global ini idealnya memang di 314.000. Baru itu bisa mengcover global ekonomi yang bisa dikatakan terskalakan jangka panjang gitu. Kalau memang kita melihat dari sisi perhitungan secara ekonomi global gitu. Ya, ini kan kita mencoba mengkorek-korek informasi ya, dan kita coba-coba menghitung sederhana ya. Menyikapi hal itu sementara kita juga harus memahami syarat-syarat uang secara umum nih teman-teman ya. Uang secara umum banyak memang sekali komoditas yang pernah dijadikan uang ya. Apapun komoditas itu agar sah diakui diterima sebagai uang oleh masyarakat, maka ini ada syarat juga. Maka uang sebagai alat tukar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikutnya, ada beberapa ya. Yang pertama,
dapat diterima oleh umum. Ya, ini dia acceptable. Ya, dapat diterima oleh umum. Bisa nggak diterima? Misalkan Picoin diterima oleh umum. Nah, tentunya itu sudah masuk. Poin pertama kita sudah masuk, ya. Ini bukan kepastian ya. Ini misal nanti akan didaulatkan sebagai global currency, ya. Jadi harus ada standar minimum pemenuhan daripada pengakuan dari global currency itu sendiri. Yang pertama, dapat diterima oleh umum, jelas. Ya, kemudian yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Lah ya, wong digital kok. Teknologinya kita juga tahu yang bisa dikatakan durability. Ya, jadi ini memang sudah pasti tersekalakan jangka panjang, tahan lama dan tidak mudah rusak. Ya, memang kita bukan kertas juga yang bisa dibakar. Kan gitu. Karena underlay kita, ya, fundamentalnya adalah teknologi. Itu udah masuk poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah mudah disimpan dan nilainya tetap. Gitu. Jadi stability, ya. Mudah disimpan, nilainya tetap. Nah, ketika kita berbicara masalah mudah disimpan, oke, kita punya wallet digital, termasuk rupiah digital, ya. Jadi mudah lah, sangat-sangat mudah. Nah, dan nilainya tetap. Nah, ini perkara nilainya tetap itu akan berhubungan dengan underlay, teman-teman. Ya, jadi makanya kan saya pernah membahas di video sebelumnya tentang underlay daripada Picoin ini. Apa saja yang dijadikan underlay-nya selain daripada fundamental teknologi. Ya, underlay-nya apa saja? Saya selalu bilang, ini memang utamanya lebih kepada komoditas. Dan komoditas itu jabarannya sangat luas, teman-teman. Jadi bukan hanya komoditas satu jenis saja. Ketika kita berbicara komoditas global, itu tentunya akan mencakup beberapa bidang, beberapa hal. Nah, karena di dalam komoditas itu terpecah juga, ada yang hard commodity, ada yang soft commodity. Nah, di situ juga dipecah lagi, banyak lagi hal-hal yang menyangkut daripada komoditas itu sendiri. Jadi memang cakupannya sangat luas, bukan hanya satu produk saja, bukan hanya satu bagian saja. Gitu ya. Oke, jadi yang nomor 3 saya rasa sudah masuk. Ya, itu sudah masuk. Kemudian yang keempat, mudah dipindah dan dibawa kemana-mana. Ya, portable artinya, ya, mudah dipindah. Ya, kita mau transfer sangat gampang, ya, dengan wallet address kita. Ya, kita mau pergi kemanapun ya ada di handphone kita karena sifatnya sudah digital. Ya, ada kemudahan tadi, poin yang pertama tadi, itu kemudahan itu betul-betul sangat mudah gitu, ya. Kemudian mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oh, jelas, kita mau bayar apapun ketika kita menggunakan Picoin itu sudah masuk. Berarti poin keempat sudah oke. Nah, kemudian sekarang poin kelima, ya, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Misalkan kita membayar 0,003 atau membayar misalkan kita punya stok 5 koin, bayar 1 koin, bisa dipecah, bisa di ini. Nah, dengan pecahan desimal yang ada di wallet kita mudah mengirimkan berapapun di belakang satu. Misalkan di belakang koma, misalkan 0,000072. Kita bayar produk apapun ketika kita memang sudah ada kepastian value daripada Picoin itu sendiri, tidak ada problem, nggak ada masalah. Gitu. Karena memang patokannya value tadi yang sudah ditetapkan di open mainnet nanti. Jadi nggak ada masalah, ini keperluan sehari-hari. Dan mudah dibagi mau berapa 0, berapapun ya nggak ada masalah sama sekali gitu. Dan bahkan ini lebih mudah daripada fiat biasa. Kalau misalkan kita bayar 7.250 itu banyak kan para pengusaha ribet di pengambilan, ada kalau tidak digital, ya, bagaimana dengan pengembalian 100 kalau tidak ada koin 100 rupiah, bagaimana pengembalian 200 atau 50 rupiah kalau tidak ada koinnya, kalau tidak ada uang fiatnya. Ini malah jadi kendala. Akhirnya apa? Banyak yang, Pak, boleh diamalkan ya atau gimana? Seperti itu, ya. Nah, jadi itu malah justru itu bukan kemudahan. Tetapi ini tidak demikian. Hitungan satu angka 0, berapapun it's okay, no problem. Jadi udah masuk di situ, ya. Itu tanpa mengurangi nilai. Nah, kemudian itu poin 5 sudah masuk. Kemudian poin 6, jumlahnya mencukupi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika memang diukur ke ekonomi global, jumlah Picoin ini dengan value yang ada mencukupi nggak? Kalau memang mencukupi, masuk. Gitu. Untuk apa? Untuk diakui sebagai global currency, masuk. Kalau memang mencukupi. Makanya saya sering di video sebelumnya saya bahas bahwa ketika ini value-nya, banyak orang kan menganggap bahwa ini value nggak bakalan gede.
apalagi masuk bursa katanya. Oh kecil paling sekian. Banyak yang masang lah sekarang jual beli mempiatkan itu cuman 3.000 perak, 4.000 perak, 5.000 perak dan sebagainya. Memurahkan lah artinya begitu. Saya selalu bilang kalau memang Picoin ini murah, saya anggap gagal. Karena kenapa? Karena terlalu banyak utilitasnya. Lah sekarang kita cuman punya anggaplah teman-teman bangga dengan banyaknya 1.000 2.000 koin. Lah kalau harga barangnya satu barang aja 500 koin, cuman jadi berapa barang doang kan? Artinya gitu. Lama-lama teman-teman udah nggak bisa transaksi pakai Picoin lagi. Karena ludes dibelanjain. Misalkan contoh seperti itu. Jadi acceptable pada sirkulasi ekonominya nggak dapet. Yaitu kalau value-nya kecil. Nah ini makanya kan saya katakan kalau value kecil ya gagal berarti. Kenapa bisa dikatakan gagal? Karena diukur daripada banyaknya utilitas dan komunitas. Ini nggak masuk. Itu aja sih kalau saya sederhana melihatnya. Gitu. Jadi si supply ini ya nantinya bukan hanya mencukupi daripada monetary global, tetapi dia juga dilihat daripada value-nya. Mengcover nggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan cuman satu Picoin harga cuma 1 juta 2 juta rupiah misalkan, kalau rupiah ya, saya rasa nanti untuk acceptable pada masyarakat umum ketika memang ini digadang-gadangkan memang untuk currency global nggak masuk teman-teman gitu, karena memang dilihat daripada total supply 100 miliar. Nah itu kan harus diimbangi dibandingkan dengan volume ekonomi global. Ya sederhananya ke situ saja gitu ya. Nah itu nomor nomor 6 ya, sudah masuk, artinya jumlahnya mencukupi dan mengcover lah. Nah kemudian yang terakhir, ada poin yang terakhir yaitu syarat psikologis nih, karena berhubungan dengan psikologis juga, bahwa uang itu harus bisa memuaskan keinginan orang pemiliknya. Artinya ketika uang itu memiliki value dan dia bisa menggunakan, misal contoh anggaplah BI mengeluarkan uang 100.000. Ketika orang itu memegang uang 100.000, dia akan merasa tenang. Karena kenapa? Karena 100.000 bisa mengirim dia ke kota mana. Tetapi ketika dia pegang cuma 20.000, dia tidak bisa berangkat kemana-mana. Dan dia tidak bisa membeli apapun yang dia inginkan, misalkan sebanyak yang dia inginkan. Nah itu juga kan artinya ada psikologis yang dipengaruhi oleh value daripada uang tersebut. Kalau di fiat ya termasuk sama. Di Picoin juga sama. Nah makanya kenapa kripto biasa ya, saya katakan kripto biasa karena memang untuk Picoin saya melihat ini bukan kripto biasa. Saya selalu bilang ini adalah kripto hibrid. Nah kripto biasa ini ketika terpengaruh begitu besar oleh volatilitas dan dia langsung dump begitu betul-betul, hanya kalau hitungan rupiah hanya 5 perak ya, 5 perak 10 perak, nggak nyampe 100 rupiah misalkan. Nah ini pengaruh juga, mempengaruhi psikologis juga, depresi nanti, tekanan juga ya, termasuk ada kejadian yang baru-baru ini ya. Jadi banyaklah pengaruh daripada value itu sendiri. Nah ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi ada beberapa syarat juga, dia memiliki memberikan daripada pemuasan masyarakat dunia enggak gitu ya. Itu jadi ada 7 poin itu teman-teman, yang basicnya kita harus betul-betul memahami ya. Itu untuk masalah ketika memang ini diakui sebagai global currency. Nah kemudian yang selanjutnya kita coba pahami juga untuk refleksi dari fungsionalitas alat tukar itu sendiri. Kita lihat dari beberapa efek pada sektor global misalkan. Contoh yang pertama, efek pada komoditas. Apa efeknya nih? Ini apa Picoin ini? Jadi sirkulasi komoditas dunia akan semakin simpel, mudah, dan cepat. Itu efeknya. Terlebih nantinya akan berhubungan dengan tingkat produksi 4.0. Ya, karena memang di mana produksi sekarang sudah posisi di 4.0. Itu akan lebih luar biasa dahsyat lagi, gesit lagi dalam komoditas dunia. Supply produk melalui cross border akan mendapatkan kesegaran pasti, karena adanya peningkatan dan percepatan dari sistem baru ini yang didukung oleh teknologi blockchain. Gitu. Itu nomor 1 ya, efek pada komoditas. Kemudian yang kedua, efek pada minat jual beli ya. Efek pada minat jual beli pun itu sama akan mendapatkan peningkatan.
yang akhirnya akan berpengaruh pada sektor produksi dan sektor perdagangan, teman-teman. Di mana nantinya akan membantu pemerataan status ekonomi global. Gitu. Karena di mana nanti minat jual belinya itu semakin meningkat. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, efek pada beberapa sektor, baik itu poin yang kedua tadi, ya, yaitu perdagangan. Nah, juga akan ada implikasi pada sektor pertanian, teman-teman. Pertanian, pariwisata, ekspor impor, migas, non migas dan lain-lain. Efeknya sungguh luar biasa gitu. Nah, cuman memang itu terkunci ya, patokannya ke tadi yang di atas yang saya bilang bahwa jumlah itu mencukupi dan mengcover, dipatok dengan value yang ada. Ketika memang itu value-nya sesuai dengan tujuan sebesar itu, nah itu baru dikatakan artinya sesuai, berhasil lah. Nah, ketika itu value-nya tidak masuk, tidak cocok, apa yang mau dijadikan effort pada komoditas, pada jual beli, ya, pada cross border dan sebagainya. Nah, sementara yang sudah terrealisasi saat ini banyak sekali. Mall-mall di Cina dibangun, ya, kemudian cross border dibangun dan lain sebagainya dibangun. Nah, tujuannya apa? Nggak masuk. Dari realita yang ada pun sebetulnya untuk value Picoin, ketika Picoin misalkan di harga 1, 2 dolar, 3 sampai anggaplah 10 dolar, nggak masuk, teman-teman. Serius. Kalau saya memahami seperti itu. Makanya kalau untuk konsumsi saya pribadi, ya saya pikir project Pi Network ini luar biasa ngerinya buat saya. Gitu, teman-teman. Ya, tapi kendati pun demikian, itu kembali kepada masing-masing bagaimana cara pandang dan cara memahaminya. Ini kan saya hanya berbagi saja. Ya, kita berbagi saja, berbagi pembelajaran bagaimana kita sama-sama memahami, sama-sama mempelajari. Ketika pun memang ada yang miss di saya, teman-teman kan bisa koreksi, teman-teman bisa kasih saran ke saya di kolom komentar, ya. Atau mungkin teman-teman di grup juga. Banyak di grup saya sering belajar dan memperhatikan, walaupun saya memang jarang komentar dan lain sebagainya, tetapi teman-teman banyak yang memberikan ilmu, ya, wawasan dan lain sebagainya lah, seperti itu. Namun ada beberapa hal yang memang kita harus analisa sendiri. Kenapa di dunia kripto terkenal dengan yang namanya DYOR, ya, do your own research, ya, coba cari, gali lagi, pahami lagi, itu aja, ya. Ini untuk bagian kedua, part 2 ya teman-teman, ya. Mungkin sampai situ dulu, ya, insyaallah nanti terakhir part 3 coba kita cek and recheck tentang ini, ya, seru juga nih, tentang ada beberapa dari dulu, ya, itu di grup-grup, ya, di grup WA, Telegram dan sebagainya, itu tentang adanya pendataan properti dan otomotif di kalangan pionir. Itu banyak banget ya teman-teman, ya. Nah, itu salah satunya nanti di part 3 lah. Nah, kepanjangan. Kemudian teman-teman silakan berikan beberapa sampel kasus yang perlu kita gali dan pelajari, berikan saran di kolom komentar, silakan apa yang kira-kira perlu kita analisa, kita bahas, kita obrolkan lah, ya. Ya, ini anggap aja kita ngobrol, teman-teman, ya. Silakan aja di kolom komentar. Ya, mungkin itu untuk part 2 ini sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat, teman-teman, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.